985. Bab 985. Ingin main drama pakai moral, ya? Apa dia tidak tahu kalau Adril tidak punya moral? Adril menatapnya dengan penuh minat. Dia berucap, bukan cuma itu saja, kan? Apa lagi? Katakan saja semuanya sekaligus. Jangan bicara lagi, seru Rafa panik. Dia mencoba menahan Zaskia. Namun, Zaskia langsung melepaskan tangannya. Dia menatap Adril dengan tatapan tajam, lalu kembali berkata, terus, kalau kamu sudah pegang informasi itu, kenapa nggak bilang ke ayah angkat dari dulu? Kalau kamu bilang dari awal ke ayah angkat, Kak Junet pasti akan sangat hormat sama kamu. Nggak mungkin dia jadi seperti ini sekarang. Kamu sengaja mau buat Kak Junet mati, ya? Ketika Zaskia melihat bahwa Adril sekarang sembuh begitu cepat dan bahkan lebih kuat, kemarahan di hati Zaskia meledak. Dibandingkan dengan Adril, saat ini Junet hampir mati. Zaskia, apa maksudmu? Junetlah yang mau mencelakai Pak Adril. Tapi, kamu malah menyalahkan Pak Adril karena nggak segera mengaku. Menurutmu, Pak Adril sengaja memancing dan menjebak Junet. Kamu sudah gila. Darah Rafa mendidih karena marah. Perkataan Zaskia benar-benar tidak tahu malu. Apa Zaskia pikir Adril tidak punya keinginan untuk mengaku dari awal? Sepanjang perjalanan ini, berpengorbanan yang sudah Adril lakukan, Rafa melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Apa Adril akan mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya demi menjebak Junet? Junet, jika dikatakan, dia memang anak angkat Gary tak terkalahkan. Namun, kalau bicara jujur, dia hanyalah seorang yatim piatu yang diadopsi. Apa Junet pantas dijebak oleh Adril? Zaskia berkata dengan tenang, apa yang aku bilang adalah fakta. Rafa sangat marah dan hendak mengatakan sesuatu saat Adril mengangkat tangannya agar Rafa tidak berbicara lebih lanjut. Ekspresi Adril tetap tenang. Zaskia, putri angkat Gary tak terkalahkan, benar-benar terlalu dimanja sampai jadi... Zaskia takut pada kekuatan, tetapi tak tahu terima kasih. Zaskia bukanlah orang bodoh. Jika dia menghadapi orang seperti Felix yang bisa membunuh tanpa belas kasihan, Zaskia pasti tidak akan berani berbicara seperti ini. Zaskia hanya akan lari sejauh mungkin. Namun, sekarang Adril adalah keponakan Gary tak terkalahkan. Meski Zaskia tahu bahwa dirinya telah menyinggung perasaannya, Zaskia masih merasa bahwa Adril akan seperti Gary tak terkalahkan. Adril akan memanjakannya dan mengalah untuknya. Bagaimanapun, Zaskia adalah putri bungsu angkat Gary tak terkalahkan. Jadi, Zaskia sudah terbiasa dengan perlakuan istimewa dan pengertian dari orang lain. Meskipun Zaskia tahu bahwa sebagai keponakan Gary tak terkalahkan, Adril bisa dengan mudah menghancurkannya. Namun, Zaskia tidak percaya bahwa Adril akan mengambil tindakan terhadapnya. Adril berkata dengan tenang, Jenderal Zaskia, kemarilah sebentar. Kenapa? Zaskia mengernyitkan keningnya dan melangkah maju. Plak. Adril langsung memberikan tamparan yang keras. Kamu. Zaskia menutupi wajahnya dengan tidak percaya. Dia menatap Adril dengan marah dan berteriak, beraninya kamu memukulku. Ayah angkatku saja nggak pernah memukulku. Bam. Adril maju dan menendang perut Zaskia dengan keras. Dengan kekuatan tubuh Adril, Zaskia harus memegangi perutnya setelah tendangan itu. Seperti udang rebus, Zaskia membungkuk dan wajahnya pucat pasi. Adril tertawa sinis. Dia berkata, belum pernah ada yang memukulmu, kan? Sekarang sudah ada. Kamu. Sorot mata Zaskia dipenuhi kebencian dan keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa sejak masih kecil, Gary tak terkalahkan bahkan tidak pernah menyentuhnya sedikit pun. Namun, Adril benar-benar berani memukulnya. Dalam pandangan Zaskia, Adril menatapnya dengan tatapan dingin. Dia berkata, Zaskia, kamu pikir cuma karena aku keponakan Pak Gary, aku pasti akan memanjakanmu seperti Rafa, Pak Gary, dan yang lainnya. Kalau begitu, aku kasih tahu kalau kamu salah besar. Sambil mengatakan itu, sorot mata Adril dipenuhi ketegasan. Dia menatap langsung ke mata Zaskia dan berkata, di mataku, statusmu itu nggak ada artinya. Kalau kamu masih berani mengusikku, aku akan membunuhmu. Bab 986. Zaskia terpaku memandang Adril. Adril tidak memperlihatkan belas kasihan apapun di wajahnya, hanya ada rasa dingin yang tak berujung. Ekspresi Zaskia perlahan menegang. Dia awalnya mengira bahwa setelah Adril mengakui asal-usulnya, Adril akan bersikap sopan pada dirinya yang merupakan anak angkat Gary tak terkalahkan. Bagaimanapun, Zaskia adalah anak angkat kesayangan Gary tak terkalahkan. Setidaknya, Adril pasti akan memperlakukan baik demi Gary tak terkalahkan, seperti yang dilakukan orang lain. Namun, kenyataannya sekarang, Zaskia menarik napas dalam-dalam. Dia menggertakkan gigi dan menahan amarah di dalam hatinya. Sambil menundukkan kepalanya, dia berkata, sekarang, karena kamu sudah memukulku dan memakiku, apa kamu bisa minta ayah angkat mengampuni Kak Junet? Kalau kamu masih belum puas, aku bisa kamu memukulku lagi. Atau kalau kamu punya permintaan lain, bilang saja. Mendengar hal itu, Adril hanya tersenyum. Dia berkata, apa tubuhmu punya sesuatu yang pantas aku dapatkan? Kamu. Zaskia tercengang. Seumur hidupnya, dia belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Sejak kecil, Gary tak terkalahkan selalu memanjakannya. Ketiga anak angkatnya pun selalu mengalah padanya.
Zaskia selalu berada di posisi yang lebih tinggi dari hampir semua orang. Meskipun kadang-kadang Zaskia membuat Gary tak terkalahkan marah, begitu Zaskia mengamuk, Gary tak terkalahkan tidak bisa berbuat apa-apa selain mengalah. Dimanapun Zaskia berada, dia selalu jadi gadis kesayangan dan dipuja semua orang. Namun, sekarang Adril sudah resmi diakui sebagai bagian dari keluarga. Setidaknya demi Gary tak terkalahkan, Adril harusnya bersikap lebih baik dan mengalah pada Zaskia demi keharmonisan. Namun, setelah bertemu dengan Adril, Zaskia terus-menerus ditegur oleh ayah angkatnya. Sekarang, Adril bahkan memperlakukannya seperti ini. Zaskia sangat marah sampai wajahnya memerah. Dia berseru, "Jangan kira cuma karena kamu keponakan ayah angkat, kamu bisa berbuat seenaknya. Suatu hari nanti, kamu akan kena batunya. Tunggu saja. Kenapa? Apa kamu mau menusukku dari belakang?" Adril mencibir. Mendengar itu, wajah Rafa langsung pucat ketakutan. Apa ucapan seperti itu bisa sembarangan diucapkan? Jika itu dulu, Adril mungkin masih bisa diusik oleh Zaskia. Sekarang, bahkan seorang guru bumi pun bisa mati jika berani mengusik Adril. Zaskia bukanlah apa-apa. Rafa segera mencoba menghentikan Zaskia agar tidak bicara lebih jauh. Tiba-tiba terdengar suara menakutkan. Orang itu berkata, "Siapa yang mau menusuk tuan mudaku dari belakang?" Duar. Sebuah kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba muncul, membuat suhu seluruh koridor tiba-tiba menjadi dingin. Rasa mencekam itu membuat semua orang merinding. Lalu, ada sosok datang dengan kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi. Sosok itu tiba-tiba menyerang. Sret. Saat berikutnya, seorang pria tua tiba-tiba muncul di depan Zaskia. Tangannya mencekik leher Zaskia. Mata orang itu menatap Zaskia dengan tatapan dingin. Kata-kata penuh niat membunuh keluar dari mulut pria itu. Pria itu berucap, "Apa kamu yang bilang mau membunuh tuan mudaku?" Tatapan dinginnya dan aura membunuhnya seperti ular berbisa yang sedang menjulurkan lidah. Terasa kejam dan mengerikan. Itu bisa membuat bulu kuduk merinding. "Pak Dennis, tolong tenang dulu." Rafa langsung panik. Dia buru-buru mencoba menenangkannya. Dia tahu betul siapa Pak Dennis ini. Pak Dennis telah susah payah menemukan kembali tuan mudanya yang hilang. Perasaan gembira bercampur penyesalan karena hampir mencelakai Adril membuatnya menganggap Adril sebagai orang yang paling berharga dalam hidupnya. Biasanya Pak Dennis cukup tenang, tetapi siapapun yang berani membunuh Adril, Pak Dennis tidak akan pernah membiarkan mereka hidup damai. Sekalipun guru bumi mengincar Adril, Pak Dennis akan membinasakan seluruh Malakia. Aku. 87. Bab 987. Merasakan niat membunuh yang dingin dan penuh amarah dari Pak Dennis, ekspresi Zaskia tiba-tiba pucat. Tubuhnya menggigil dan napasnya terasa berat. Dia merasa jika dia mengucapkan satu kata yang salah, dia akan langsung dibunuh sekarang juga. "Ini tempat ayah angkatku. Kamu nggak boleh." Duar. Pak Dennis meninju perut Zaskia, lalu menjambak rambutnya. Tatapannya dipenuhi kilatan emosi dan dingin saat dia berkata, "Gary itu bukan apa-apa. Jangankan putri angkat, sekalipun kamu putri kandungnya dan kamu berani mengusik tuan mudaku, aku nggak akan melepaskanmu. Kelihatannya, kalian gak menghormati tuan mudaku dan gak tahu posisi kalian. Hari ini, aku akan kasih contoh supaya semua orang paham apa akibatnya kalau mengganggu tuan mudaku." Dia tidak peduli sama sekali. Di matanya, keluarga Lavali bukanlah apa-apa. Adril adalah segalanya. Pak Dennis sudah berani merencanakan sesuatu terhadap Gary tak terkalahkan, apalagi seorang Zaskia. Jika Pak Dennis membunuhnya hari ini, lantas kenapa? Apa Gary tak terkalahkan akan menyusahkan keponakannya hanya demi seorang putri angkat? Jangan. Rafa terkejut dan berusaha menghentikannya. Zaskia juga menunjukkan ekspresi terkejut dan ketakutan saat melihat tangan Pak Dennis sudah terangkat dan siap memukul ke arah dahinya. Seketika, Zaskia benar-benar merasakan ketakutan akan kematian. Tepat pada saat ini, tiba-tiba suara tak berdaya Gary tak terkalahkan terdengar. Dia berkata, "Kak Dennis, sudah cukup. Gary tak terkalahkan." Melihat Gary tak terkalahkan berjalan menghampirinya dengan mengernyitkan dahinya, Pak Dennis berkata dengan nada mencibir, "Kenapa kamu merasa kasihan sama putri angkatmu yang berharga ini? Kamu selalu bilang tuan muda adalah titik lemahmu. Sekarang, putri angkatmu ini mengancam tuan muda. Tapi, kamu menyuruhku menyudahinya. Ayah angkat, selamatkan aku. Orang gila ini mau membunuhku. Aku datang baik-baik meminta bantuan Adril, mengingat kita ini keluarga. Aku memintanya buat kasih Kak Junet kesempatan, tapi dia malah memukuliku. Ayah angkat saja nggak pernah memukuliku sedikit pun." Ketika Zaskia melihat Gary tak terkalahkan datang, Zaskia segera merasa bahwa Gary tak terkalahkan datang untuk menyelamatkannya. Jadi, Zaskia buru-buru memanggilnya. Menurutnya, ayah angkatnya pasti masih menyayanginya dan tidak akan tega menyentuhnya sedikit pun. Gary tak terkalahkan pasti akan menolongnya. Plak. Gary tak terkalahkan mengangkat tangan dan memberi tamparan yang keras ke wajah Zaskia. "Ayah angkat, ayah." Zaskia tertegun menatap Gary tak terkalahkan. Ini pertama kalinya dia dipukul oleh Gary tak terkalahkan seumur hidupnya. "Tamparan ini karena kamu nggak bisa membedakan mana yang salah dan benar serta karena membela Junet si pengkhianat."
Gary tak terkalahkan melihat ekspresi Zaskia. Ada kilatan rasa sakit di matanya. Namun, seketika itu juga, rasa sakit hati itu berubah menjadi dingin dan keras. Plak. Tamparan lagi. Tamparan ini adalah hukuman buat kesetiaan dan ketidakpatuhanmu. Cuma memikirkan urusan pribadi dan gak menghargai semua pengorbanan dan kasih sayang yang aku berikan selama ini. Zaskia hampir meneteskan air mata. Itu bukan karena tamparan itu, tetapi karena Gary tak terkalahkan tidak lagi menyayanginya. Plak. Tamparan ini untukku. Gary tak terkalahkan malah menamparkan dirinya sendiri. Dia menghela napas dan berkata, aku yang sudah memanjakanmu sampai kamu jadi seperti ini. Pak Dennis hanya bisa tersenyum sinis, tidak berkata apa-apa. Rafa terlihat sangat sedih. Adril agak terkejut dan ingin mengatakan sesuatu untuk membujuknya. Namun, pada saat ini, Zaskia menunduk dalam-dalam. Matanya memerah dan tinjunya terkepal erat.